Kasus pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Lopaikat pada tanggal 4 September yang terjadi pada pukul 3 dini hari. Untuk kronologisnya yang kita terima di awal adalah pada mulanya tersangka ini berboncengan naik motor dari arah Lopaikat menuju Rantau bersama rekan-rekannya. Kemudian di tengah jalan tersangka ini diberhentikan oleh korban dengan alasan menanyakan sebuah alamat. Kemudian berbicara sebentar, diantarlah korban ini oleh tersangka menuju alamat yang dimaksud. Namun ketika diantar, dan kemudian menanyakan alamat tersebut kembali ke penjaga warung yang mereka singgahi, tersangka dan penjaga warung menunjuk arah yang berbeda. Jadi menurut tersangka, arah yang dimaksud itu masih ke arah Rantau, tapi untuk yang dari penjaga warung sendiri menuju ke arah yang masih ke arah Lopaikat. Tidak terima, kemudian sang korban memukul kepala tersangka menggunakan tumpangnya hingga sarung tumpangnya itu pecah. Mungkin karena emosi, tersangka kemudian pergi mengambil parangnya, golok ya. Ini kemudian dikejarlah korban itu yang sudah jalan ke arah Rantau, kejar sampai 5 meter hingga kemudian mereka cekcok kembali, kemudian ditebasnya hingga 8 kali. Ya, ada di lengan, luka di leher, di kepala, punggung maupun pinggang belakang. Setelah mendapatkan luka tersebut, korban kemudian lari menceburkan diri ke dalam sumur supaya tidak dikejar kembali oleh tersangka. Kemudian tersangka pergi. Mendapatkan informasi tersebut, kemudian dari pihak Polres, kami datang ke TKP, kemudian mengangkat korban dari atas di dalam sumur itu yang masih bernyawa, sedikit lah dalam kondisi kritis, sangat kritis. Kemudian baru kita melakukan olah TKP, melakukan penyelidikan, akhirnya ditemukan identitas tersangka, yaitu atas nama A, berumur 20 tahun, tinggal tidak jauh, masih di Kecamatan Lopaikat. Kemudian melalui alat identifikasi kami juga, karena kami tidak dapat menemukan saksi yang mengetahui identitas korban, namun dengan alat identifikasi kita dapat mengetahui bahwa korban ini bernamakan R, inisial R, berumur 20 tahun, tinggal di Kandangan, Sungai Raya. Nah, kemudian juga kita dapat menghubungi pihak keluarganya untuk membuat laporan. Nah, untuk proses penangkapannya sendiri, kami bekerja sama dengan kepala desa setempat, kemudian ke Kapolsek, kemudian kita melakukan pendekatan keluargaan kepada pihak keluarga, kemudian untuk menjemput si tersangka ini dengan cara persuasif. Akhirnya dapat dilakukan penyelesaian secara keluargaan, diamankan, kemudian kita bawa ke Mapolres Tapin untuk proses penyidikan lebih lanjut. Untuk perkenaan pasalnya kita pasang pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3, ancaman maksimal 15 tahun penjara, dan untuk 351 ayat 3-nya ancaman maksimal tahun penjara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, izin dan pada saat itu kan tersangka sedang berboncengan. Nah, statusnya teman tersangka sendiri gimana saat ini? Apakah saat itu membawa dengan teman atau sang korban sendiri? Ya. Untuk hasil penyelidikan kami, pemeriksaan salah saksi, peran teman-temannya hanya satu saksi. Ya, dia hanya menonton, kemudian menceritakan kepada kita. Jadi statusnya hanya saksi ya untuk teman-teman dibonceng oleh tersangka. Korban sendiri mencari siapa dan di Lopaikat itu? Untuk korban sendiri mencari pembekal inisial K. Ya, pada saat itu korban dan tersangka dipengaruhi miras dan untuk korban dipengaruhi miras. Jadi bicara sama tersangka dan saksi itu agak ngawur, kemudian marah-marah, kemudian dan memukul tersangka terlebih dahulu. Itu karena tersangka itu jauh lebih kesal, sudah diantar ke alamat yang dituju. Tapi yang dibalas seperti itu mungkin emosi, jadi dilakukan tindakan seperti itu. Yang digunakan oleh tersangka, ini yang digunakan oleh korban, dipecah tumpangnya, dihantamnya ke kepala tersangka.
baju korban. Mungkin sebagai penutup dan kesempatan ini juga kami berpesan bahwa ke depan tentu di dalam masyarakat banyak sekali permasalahan. Namun kami sangat berharap dari pihak kepolisian tentu bagaimana masyarakat tersebut menyelesaikanlah permasalahannya dengan secara keluargaan, tidak perlu dengan emosi, dan penggunaan senjata tajam dikurangi. Kami himbau karena tentu itu masuk ke ranah pidana. Jadi saya sangat berharap kasus adiran, pembunuhan maupun penggunaan senjata tajam di wilayah hukum Polrestabes ini dapat berkurang. Mungkin cukup sekian, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banjarmasin Post, demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Tapin terkait dengan konferensi pers dipimpin langsung oleh Kasubag Reskrim Polres Tapin AKP Haris Wicaksono. Dari Kabupaten Tapin saya Stan melaporkan.